Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang telah hadir di sore hari ini. Kelihatan ya? Oh, belum. Oke, suara saya terdengar ya? Kalau belum, mohon kabarin. Oke, udah nyala semua. Oke, suara saya terdengar ya? Oke. Jelas, Pak. Halo? Cek suara saya terdengar nggak? Kok nggak ada suara mahasiswanya? Terus saya cek mikrofon. Sound. Speaker. Cek suara teman-teman. Halo? Jelas, Pak. Oh, jelas. Nah, suara teman-teman nggak kedengaran di saya. Oke, masuk. Oke, saya mulai ya. Izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua secara Zoom untuk memonitor teman-teman tentang workshop tanya jawab KKM tematik. Saya di sini menyiapkan beberapa form untuk teman-teman berkegiatan di di desa. Nah, saya jelaskan lagi urutannya bahwa dalam untuk terjun ke desa itu pertama si mahasiswa harus memiliki kelompok minimal 3 sampai dengan 5. Lalu kemudian desanya dipilih sesuai dengan selera teman-teman atau kemudahan teman-teman, misalkan di desa masing-masing atau desa tempat tinggal. Itu yang disarankan oleh kami atau di tim MPKM. Kenapa harus sesuai dengan atau tempat asalnya? Pertama adalah mengurangi kos perjalanan atau nginap. Itu yang harus dipahami teman-teman. Lalu yang kedua, ketika sudah MOU antara STM Cirebon dan desa, bila mana pengurusan MOU itu dilaksanakan di bagian front office, bisa rekan-rekan perwakilan atau tim dari teman-teman bisa memfollow up tentang kegiatan atau dasar MOU tersebut. Nah, kenapa perlu MOU itu? Sebagai dasar bahwa teman-teman telah atau siap terjun untuk di desa untuk melakukan MPKM desa ini. Nah, setelah itu, setelah MOU selesai, baru teman-teman terjun. Terjun ini adalah bukan terjun secara resmi ke desa. Terjun secara resmi ke desa itu pada tanggal 27 bulan Juni 2022. Nah, per hari ini di hari Senin. Nah, sebelumnya itu namanya observasi. Observasi itu adalah untuk mengetahui kondisi desa di sana. Kondisi desa di sana misalkan apa aja ya aplikasi atau sistem informasi yang perlu dikembangkan atau yang belum ada. Nah, itu terjadi ketika observasi. Dari observasi itu akan menentukan sebuah program kerja. Program kerja itu bukan hanya membantu atau mensosialisasikan, bukan, tetapi program kerja utama adalah program kerja yang bersifat wajib dan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Nah, di sini ada lingkupnya kan komputer dan akuntansi atau komputerisasi akuntansi. Nah, bagi yang background-nya komputer seperti teknik informatika, RPL, sistem informasi, dan manajemen informatika, itu based on-nya adalah komputer. Jadi bisa dilakukan atau disesuaikan dengan program kerjanya. Lalu kemudian berkaitan dengan tadi proker udah observasi terus kemudian di proker, hal yang selanjutnya yang perlu disiapkan adalah teman-teman
perencanaan tempat tinggal. Artinya ada beberapa yang teman-teman konsultasi adalah tempat tinggalnya belum ada misalkan, atau nebeng ke teman, atau misalkan ngontrak. Nah, ada beberapa hal yang harus di teman-teman pahami, bahwa ada etika di dalam tempat tinggal, di kos atau di kontrakan, dan atau nebeng ke teman. Yang pertama adalah kita sebagai tamu. Selayaknya kita tamu berarti menghormati tuan rumah. Nah, apapun tingkah laku kita di dalam keseharian kita di dalam program magang program membangun desa itu akan disoroti oleh pihak desa atau masyarakat. Nah, itu harus yang teman-teman harus diperhatikan. Nah, kenapa saya di sini akan membuka diskusi tanya jawab? Nah, ini proses awal. Nah, seperti itu. Nanti saya akan bicara secara khusus tentang etika dan bagaimana teman-teman berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat dan jajaran desa. Kemudian per hari ini juga ada beberapa rekan teman-teman yang sudah mulai terjun, ada juga seminggu sebelumnya yang terjun yang sudah meng-ACC proker. Nah, proker logbook itu akan diisi ketika proker sudah di ACC, baru itu mulai teman-teman kerja. Selama proker belum di ACC, maka di situ kami anggap tidak bisa melakukan kegiatan karena programnya belum disahkan atau tidak jelas. Nah, selanjutnya yaitu adalah logbook. Nah, logbook ini saya contohkan, nanti saya share, teman-teman. Nah, ini logbook, nanti saya share dalam bentuk Word. Form logbook membangun desa, di sini logbook aktivitas, nanti saya tambahkan, ada nama, besok saya tambahkan yang terbaru, ada nama, ada NIM, ada desa, kecamatan, dan seterusnya. Ini adalah logbooknya seperti ini, kurang lebihnya seperti ini, identitas saja belum saya siapkan. Hari, misalkan hari ini hari Senin, terus kemudian durasi atau jam. Ini jam, misalkan teman-teman mulai kerja atau mulai magang di jam 8, atau bisa jam 7. Itu disesuaikan dengan tempat desa masing-masing. Kalau misalkan jam 8, jam 7, ditulis misalkan jam 8. Nanti akan berakhir di jam 4 atau jam 3 sesuaikan jam pulangnya. Nah, ini akan durasi ini atau jam ini akan dikonversi menjadi JP, jam pelajaran. Kegiatan. Nah, kalau misalkan belum punya program kerja, maka kegiatan itu tidak bisa diisi dengan baik. Kalau misalkan teman-teman punya program kerja masing-masing, proker utamanya, maka di sini bisa menyusun kegiatan hariannya. Misalkan di sini adalah karena program kerjanya saya adalah membuat website tentang sistem informasi desa. Yang pertama adalah mendesain konsep konsep pendataan warga, karena saya kan judulnya adalah sistem informasi website desa atau informasi tentang desa. Jadi mendesain konsep pendataan warga pada desa misalkan Tengatan, desa saya Dauan, Kecamatan Tengatan ini Kabupaten Cirebon. Ini contoh. Nah, desain konsep. Nah, hari ini. Lalu karena saya sudah didesain, karena proker itu saya ulangi lagi, proker utama itu didesain untuk selama 1 semester atau 4 bulan. Nah, tadi saya share di grup, itu simulasi JP konversi untuk teman-teman yang ngambil magang. Nah, yang magang aja itu harus untuk 20 SKS, JP-nya harus 5,6 bulan. Nah, sekitar 3 minggu lah, 5 bulan 3 minggu, sekitar segituan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus mendeskripsikan pekerjaan kita atau proker utama kita setiap hari.
Nah, misalkan ini program kerja utamanya. Lalu di sini adalah program tambahan. Misalkan program tambahan itu mengikuti apa misalkan di sana ada pengajian atau kelompok saya itu diminta untuk apa namanya mengajari pengajian di pengajian sore anak-anak itu jam 4 sampai jam 5 atau bukan mengikuti atau membimbing ini membimbing kegiatan mengaji pada misalkan masjid langgar atau musola dan sebagai masjid titik-titik ini membimbing kegiatan anak-anak mengaji. Ini adalah kerja tupoksi tambahan. Nah, kerja tambahan itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara tim atau bukan sendiri-sendiri. Jadi proker utama itu wajib untuk sendiri-sendiri, tapi proker tambahan itu wajib untuk diwajibkan untuk semua timnya untuk mengikuti. Jadi bukan hanya si A saja, bukan hanya si B saja, dan seterusnya. Nah, ini durasinya berapa menit? Misalkan dari jam 4 sampai jam 5, berarti 16.00 sampai dengan 17.00, biasanya kegiatan mengaji. Atau misalkan ngikutin rapat atau diskusi biasanya sore atau malam, boleh untuk dicatat dan dokumentasi. Nah, hari tanggal nanti diisi, terus kemudian didokumentasikan foto setiap orang atau setiap kegiatan itu. Nanti saya sempurnakan identitasnya. Nah, dokumentasi yang diisi adalah foto. Teman-teman, setiap kegiatan itu ada 2 foto yang berlatar belakang teman-teman. Untuk program kerja, karena di sini kegiatannya ada 2 ya, kegiatan berarti ada 2 foto. Pertama adalah proker utama, ini adalah proker utamanya. Yang kedua adalah program kerja tambahan, berarti ada 2 foto. Apa kalau misalkan lebih, kegiatannya ada 5, berarti teman-teman ada 5 dokumentasi foto. Silakan masukkan di sini, terus diberi keterangan. Jangan asal tempel foto saja, tetapi dikasih keterangan. Misalkan saya ngambil foto, misalkan ngambil foto, contoh ini contoh. Oh, nggak kelihatan. Nah, ini foto misalkan. Ini fotonya dikecilin dulu, disesuaikan. Nah, ini teman-teman harus di sini. Nah, terus ada foto lagi. Dikasih terangan di bawahnya. Foto apa? Ada 2, 3. Nah, seterusnya. Lalu hasilnya yang dicapai, nah deskripsikan. Hasil yang dicapai adalah ini. Berarti telah kan di sini membuat konsep, mendesain. Jadi kegiatan itu awalan katanya Berarti kalau misalkan hasil capai itu adalah telah atau kata-kata yang telah sampai, telah dilakukan. Pokoknya bisa menggunakan kata selesai, gitu ya. Artinya telah dicapai. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kemudian teman-teman silakan buat Google Drive. Ini saya stop share buat Google Drive, terus kemudian di-upload ke dalam, misalkan saya contoh Google Drive-nya gini. Google Drive-nya, misalkan saya buka dulu email saya. Ini Google Drive. Ini saya share. Nah, ini Google Drive-nya.
Nah, Google Drive itu satu kelompok itu teman-teman satu membuat Google Drive. Nah, cara Google Drive-nya gini, terus kemudian nama kelompoknya itu adalah kategori KKM, KKM, terus kemudian desa, titik-titik. Nah, kalau misalkan satu desa ada 2, maka disebut kelompok 1 atau kelompok 2. Ini kita create. Nah, ketika sudah create, maka teman-teman ini yang di-share ke saya atau nanti ada pendataannya. Ini adalah pendataan untuk share. Jadi teman-teman silakan share open link di sini, di-share. Nah, terus kemudian linknya yang dikirim. Nah, di sini kita buka jadi viewer. Nah, jadi siapa yang bisa mengakses link ini? Dia terus kemudian semuanya bisa nge-share dan sifatnya adalah viewer, bukan komentar atau editor. Terus kemudian down, sorry ini ke save nggak ya? Nah, saya coba ulangi. Stop share dulu. Nah, tadi kan sudah bikin. Artinya teman-teman yang di-share linknya itu adalah ini. Linknya belum di. Nah, ketika muncul, nah link ini yang kita kopikan. Nah, ini ada tulisan copy link. Nah, link ini di-copy, terus kemudian disimpan, teman-teman dilaporkan ke staff saya, nanti saya ada pendataan untuk logbook harian. Nah, terus kemudian close ketika sudah ini, done. Nah, lalu kita buat teman-teman nama folder, sorry. Done. Terus teman-teman bikin folder masing-masing. Nah, di dalam itu, misalkan namanya Budi. Create, ini besar semua ya. Budi. Nah, satu kelompok ada 5, berarti ada 5 file. Nah, ini hanya untuk logbook ya. Terus di sininya misalkan Denny. Nah, berarti saya misalkan namanya Budi, berarti logbook tadi sudah edit, lalu saya masukkan ke sini. Masukkan ke sesuai nama masing-masing. Ditulis nama filenya adalah harus rempak, harus sama. Nggak boleh beda-beda. Namanya itu adalah tanggal dulu. Misalkan saya di sini saya copy. Tadi contohkan ya, saya contohkan. Ini saya simpan. Saya kan sini tanggal 27 terus 06 2022 namanya Budi. Jadi ini saya contohkan. Nah, ini saya drag and drop ya, filenya seperti ini. Jadi file tadi logbook itu diberi nama masing-masing. Namanya bukan nama samaran atau singkatan, tapi nama lengkapnya. Nah, ini 2706/2022 Budi. Berarti ini absen logbook pada tanggal 27. Foto yang diambil. Nah, Pak, bagaimana fotonya yang sah? Tadi banyak yang saya kasih arahan. Foto itu harus memiliki identitas. Teman-teman di sana sedang KKN, berarti harus punya identitas. Pertama, bisa menggunakan jasa alma mater. Bisa menggunakan banner panjang atau standing banner. Terus kemudian bisa, itu harus sama semua. Misalkan pakai topi, berarti topi semua. Kalau pakai kaos, kaos semua yang sama. Yang ada identitas systemic signature bond itu wajib. Karena teman-teman
KKM atas nama STM IKMI Cirebon. Topi boleh Pak, boleh kasih nama. Loh, kenapa identitas itu harus disesuaikan? Misalkan teman-teman ada kegiatan misalkan bersih-bersih atau Jumat bersih atau Minggu Sabtu bersih, misalkan itu bersih-bersih selokan atau bersih-bersih jalan, karena atau bersih-bersih sholat Idul Adha karena memperingati sholat Idul Adha. Beres-beres. Apakah harus pakai jas alma mater? Tidak. Bisa menggunakan kaos. Tapi kaos itu jangan kaos beda-beda. Misalkan ada putih, hijau, kuning, wah itu bukan identitas, tetapi identitas itu ada nama logo STM IKMI Cirebon, KKN di depan teman-teman. Nah itu ada menunjukkan bahwa teman-teman sedang atau mahasiswa IKMI yang sedang KKM di situ. Nah, hal tersebut untuk mengganti identitas alma mater. Nah, kenapa harus bisa diganti kaos? Bisa dengan yang lainnya, slayer atau topi atau dasi. Kalau yang kira-kira terlihat. Tadi spanduk pembukaan. Nah, di pembukaan tadi ada yang kecil tuh kelihatan. Ya memang itu ada spanduk, saya lihat. Cuman ketika saya zoom, ada namanya adalah KKM. Tapi kalau secara spontan lihat itu tidak terlihat seperti gambar biasa. Jadi teman-teman yang mau desain spanduk atau misalkan standing banner, bisa lebih besar tulisannya, dan warnanya juga lebih cerah biar enak dilihat. Nah, seperti itu untuk identitas. Lalu kemudian saya nitip etika pada teman-teman semua supaya tetap dijaga etikanya. Etika ini sangat penting, etika sesama sama warga atau sama Paku. Karena teman-teman yang nilai itu bukan kami, bukan di STM Cirebon, tetapi yang nilai paling besar itu adalah di desa. Jadi Pak Kuwu dan masyarakat itu yang menilai teman-teman layak mendapatkan A, B, dan C. Nah, seperti itu. Oke, itu dulu pembukaan hari ini. Saya buka diskusi tanya-jawab yang hadir 88 orang di grup ini atau di forum ini. Saya juga tidak tahu nanti kalau misalkan brokernya tidak di ACC tapi jalan, nah mohon maaf tidak divalidasi. Nanti repot sendiri ketika di akhir. Nah untuk MOU silakan kalau misalkan sedang ongoing boleh terjun ketika brokernya sudah ACC. Nah seperti itu. Kenapa broker itu harus ACC? Karena menyangkut dengan broker konversi dari broker JP-nya. Tadi saya simulasikan ke teman-teman magang bahwa selama magang dia harus untuk mengkonversi ke 20 JP atau jam pelajaran itu sekitar 5 bulan 5,6 bulan, artinya sekitar 5 bulan 3 mingguan lah. Nah itu untuk magang. Nah kalau membangun desa berarti harus banyak kegiatan, kegiatan proker utama ditambah proker tambahan. Itu saja. Barangkali ada yang tanya jawab silakan supaya teman-teman jelas tidak simpang siur. Dan ada beberapa saya indikasi mahasiswa yang tidak aktif tapi ingin masuk ke masuk ke membangun desa karena mereka tidak tahu informasi. Ketika nanya ke saya, ya mohon maaf kalau tidak dijawab karena itu sudah video sudah saya share udah lama sekali beberapa pembekalan atau Zoom. Tetapi masih nanya apa itu proker Pak, yang berarti saya tidak usah dijelaskan karena itu udah lama sekali. Harusnya teman-teman proaktif mencari tahu tentang kegiatannya. Nah satu lagi, bagi yang desanya ingin dikunjungi dosen, misalkan teman-teman pembukaan, sekali lagi ini kita harus berkoordinasi dengan Bu Tuti. Misalkan tadi di Kubang itu kan memang saya arahkan untuk request dulu ke Bu Tuti. Kenapa harus request? Dan sekali lagi saya mohon maaf, saya PIC di desa tapi saya tidak bisa terjun ke mendampingi teman-teman, tetapi dimonitor oleh dosen lain. Karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa saya meninggalkan kampus karena ada persiapan untuk akreditasi program studi RPL dan SI serta akreditasi jurnal, dan alhamdulillah IKMI mendapatkan hibah PKKM diumumkan pada minggu lagi. Artinya tambah saya nggak bisa mendampingi, tapi secara monitor saya akan monitor setiap minggu.
Nah, ini tentang logbook, terus kemudian nanti akan saya share atau luaran. Jadi luaran teman-teman tuh nanti adalah laporan, terus kemudian log proker, logbook, laporan akhir, terus kemudian video, jurnal itu tim 5. Oke, saya buka forum, mangga Mas Abu, apa ini Mas Abu. Pertanyaan jangan chat ya, pertanyaan jangan chat karena waktunya akan habis. Cek, ada suaranya nggak, Pak? Oke, langsung tanya jawab aja, langsung bertanya ini. Oke, ada Mas, silakan. Sekali lagi. Pak, misalkan di desa Sinaranjang itu kan ada satu wisata, tapi di situ kan milik perseorangan atau swasta gitu. Itu kalau kita ngembangin itu gimana? Boleh atau tidak gitu, Pak? Tapi ada di dalam tersebut. Desanya ngizinin enggak pertama. Itu masuk desa enggak. Kalau enggak masuk ke desa repot nantinya. Pertama, kalau desanya ngizin, kita kan program utamanya adalah desa, sasarannya desa. Ketika desa itu mengizinkan ke ke swasta, selama diizinkan ya boleh. Tapi kalau misalnya nggak boleh, nanti repot karena yang menandatangani atau yang menilai itu adalah desa, bukan pihak swasta. Seperti itu, Mas. Jadi jangan sampai wisata itu tidak Berarti tetap bisa ya, Pak ya. Tapi itu tuh harus ada izin dari desa dan apa namanya wisata dari perseorangan tersebut ya, Pak ya. Iya, karena dua-duanya harus sinkron. Karena yang nilai itu tetap desa, bukan wisata atau perorangan wisata tersebut. Seperti itu. Gitu, Mas. Oke, Bapak, makasih atas informasinya. Mungkin itu aja, Pak. Oke, mangga. Silakan yang lain, Mbak Dira. Bapak mau tanya. Jadi kan kita proker udah di ACC sama Bapak Udi, terusan apa namanya tadi pagi itu tanya kan, kata Pak Udi kan MOU kan kita belum selesai, tapi kalau diperbolehkan dari pihak desa kita boleh memulai. Nah dari pihak desa tuh udah menyetujui Pak, tapi dari pihak desa harus meminta dosen pembimbing. Oh, gitu. Nah tadi kita ke kampus ketemu Bu Tuti buat dosen pembimbingnya. Nah katanya Bu Tuti dosen pembimbingnya itu masih ditentukan gitu karena katanya mau dikelompokin biar kayak satu kecamatan biar dosen pembimbingnya kalau deket satu gitu. Oh, oke. Saya jawab dulu. Kitanya bingung. Saya jawab dulu. Saya lurusin aja ya. Mungkin gini. Yang dimaksud dengan desa adalah dosen penerjunan di awal. Jadi kalau misalkan penerjunan di awal, memang sudah ada di Bu Tuti, sudah disiapkan dosen-dosen yang terjun. Misalkan tadi kayak di Kubang, itu dia request untuk terjun, misalkan hari Senin. Nah, Mbak misalkan sudah janjian hari Rabu misalkan. Nah, nanti Bu Tuti menjadwalkan, ada pendampingan dosen. Seperti itu. Nah, ketika sudah terjun nanti akan didampingi dosen, misalkan ada seremoni, ada pembukaan tadi seperti contoh yang dilakukan teman-teman di Kupang, itu nanti akan didampingi oleh dosen. Seperti itu. Nah, mungkin di awal seperti itu. Nanti sambil berjalan itu tetap ada dosen pembimbing, tetapi dosen pembimbing itu sesekali nanti akan ke sana, tetapi tidak tiap hari di sana gitu maksudnya. Tapi kalau untuk pertama udah siap, udah ada dosennya, tapi penyampaian ke Bu Tuti bukan dosen pembimbing, tapi dosen untuk penerjunan di awal supaya cepat dimulai. Kalau misalnya nunggu dosen pembimbing diturunin, nanti akan nunggu sama Bu Tutinya akan diplot sambil ongoing, biasanya ongoing. Seperti itu, Mbak. Mungkin apakah seperti itu atau tidak. Gitu, Mbak Dira. Betul, Mbak Dira? Mbak Dira. Bukan salah, Pak. Iya, Oh, iya bukan? Pak, terima kasih. Oh, gitu ya. Jadi bilang ke Bu Tuti, Bu, saya mau dapat izin penerjunan di hari, misalkan hari-hari. Jangan mendadak ya, karena kita juga harus menugaskan dosen untuk misalkan berangkat dari Rabu, berarti teman-teman 2 atau 3 hari sudah confirm supaya pihak desa juga mungkin
Pak Kuwunya hadir di jam tersebut. Nah, yang dikonfirmasi adalah Pak Kuwunya bisa hari apa, misalkan dia hari Kamis, misalkan. Berarti teman-teman itu konfirmasi ke Bu Tuti bahwa acara penerjunan atau pengantar itu hari Kamis jam 9 misalkan. Bu, mohon pendampingan dosen untuk penerjunan di acara tersebut. Jangan lupa banner juga biar tampak kece kan, biar identitasnya sah. Nah seperti itu. Nah untuk teman-teman Ciamis, ini ada Ciamis. Misalkan request untuk penerjunan. Nah ini mohon maaf sekali lagi bukan mendiskriminasikan wilayah, tapi karena kami sistem geografisnya itu dari kita di utara, Ciamis itu di selatan, ya kita juga pasti akan berkunjung ke sana. Tetapi mungkin di awal kami prioritaskan dulu yang dekat dahulu. Jadi mohon sampaikan kepada Pak Kuwu, Pak Lurah, STEM Kimi Cirebon mendukung dan mengucapkan terima kasih dan nitip salam. Nanti kita akan berkunjung ke sana, nanti kita akan jadwalkan seperti itu. Tapi untuk dalam waktu dekat ini kita akan prioritaskan yang dekat dulu, baru yang ada di sana biar jalannya kan saya juga Ciamis di sekitarnya, saya tidak Ciamis, Tasik, Garut itu kan desanya juga tidak, saya nggak hafal itu kan, kecamatannya aja nggak hafal, apalagi desanya gitu kan. Jadi butuh waktu untuk pindah desa satu ke desa lain di luar wilayah Jayu Majakuning. Tapi insya Allah pasti ke sana. Gitu teman-teman. Maka yang lain gimana Mbak? Apa ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Mangga. Kan tadi itu kita tuh kan setor proker utama ya Pak untuk di Mangga. ACC dan tidaknya. Nah jika misalnya program kerja kita itu udah selesai di waktu, tapi waktunya masih membutuhkan, berarti bisa ditambah program tambahan ya Pak. Seperti contohnya membantu menyelenggarakan acara 17 Agustusan dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Saran saya bukan itu. Jadi proker utama itu didesain untuk 1 semester full, saran saya. Kalau misalkan sudah selesai, misalkan saya membangun sistem informasi pengaduan masyarakat, gitu kan. Nah, setelah selesai, misalkan 3 bulan itu selesai, ada 1 bulan lagi. Misalkan tinggal 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi lah, 2 minggu lagi lah. Nah, 2 minggu lagi itu digunakan untuk apa? 2 minggu lagi itu untuk sosialisasi tentang pengaduannya, bukan kegiatan tambahan yang lain. Nah, sosial pengaduannya itu bekerja sama dengan timnya itu bisa membantu untuk menyiapkan layout dan segala macam. Nah, teman-teman siapa yang jadi presentasi. Nah, itu juga harus terkoordinir dengan baik. Nah, sosialisasinya kemana? Minimal ke perangkat desa, bagaimana cara penggunaan sistem tersebut. Nah, seperti itu. Yang ditakutkan adalah, kalau misalkan saya tangkap dari pertanyaan Mbak itu, ketika mengajukan proker dan selesai misalkan 2 bulan, teman-teman berarti tiap hari ada program kerja terus, program proker tambahan terus tiap hari. Sementara kan kalau proker tambahan itu rata-rata dilaksanakan secara tim. Nah seperti itu. Menyiasatinya adalah program utama didesain untuk 1 semester, gitu Mbak. Nah, proker tambahan itu hanya untuk pendamping bila mana JP-nya kurang. Dalam artian ketika misalkan hari Selasa besok, hari Selasa proker utama tapi ditambah ada karena Pak RT-nya atau Pak Guwonya minta bantuan untuk ada kegiatan desa, boleh dibantu. Seperti itu. Jadi program tambahan. Jadi kegiatannya ada 2. Yang penting dokumentasi syah ada, foto, dan identitas teman-teman. Seperti itu, Mbak. Siapa tadi? Dira? Atau siapa? Iya, Pak. Berarti itu mah hanya sekadar selingan gitu ya, Pak? Iya. Berarti yang untuk logbook tadi itu perorangan ya, Pak? Perorangan. Tapi kalau misalkan kegiatannya, misalkan kalau proker utama kan sendiri-sendiri ya, capaiannya juga beda-beda.
Nah, kalau misalkan kegiatannya tadi proker bersama atau proker pendamping, berarti nama kegiatannya sama semua gitu. Hasil capaian sama semua boleh. Fotonya bersama bareng-bareng. Tapi kalau foto proker utama kan fotonya sendiri, Anda sendiri-sendiri. Seperti itu, Mas Mbak. Mangga, ada lagi nggak? Nah, ini Pak, mau nanya Pak. Mangga. Saya Salman Alfaris Pak dari TI Pak. Mangga, Nah, Mas. kan sebelumnya saya udah pernah pengajuan proker Pak. Hmm. Misalkan prokernya berubah lagi karena situasi desanya gitu Pak. Desanya pengen ini gimana Pak? Boleh selama masih di awal ya. Kalau udah di pertengahan rada sulit karena sudah sudah jauh kegiatannya. Makanya kenapa proker utama itu dilaksanakan secara observasi terlebih dahulu. Di awal saya jelasin bahwa teman-teman sebelum menetapkan proker itu harus observasi lapangan. Observasi itu tujuannya adalah untuk menentukan program kerja. Halo, Mas. Halo. Nah, ini siapa yang bocor nih? Nah, saya ulangi lagi observasi. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Observasi itu tujuannya adalah untuk menentukan program kerja. Kalau program kerjanya berdasarkan angan-angan, ya itu salah. Tapi kalau program kerja itu disesuaikan dengan kebutuhan di sana. Gitu. Misalkan teman-teman masak air. Masak air, teman-teman pancinya adalah yang 1 liter, yang kecil. Tetapi teman-teman memasukin airnya yang 2 liter. Nah, itu kan nggak logik, nggak masuk akal. Pasti akan tumpah kelebihan. Nah, itu adalah contohnya seperti itu. Jadi observasi itu apa yang dilihat, apa yang didengar. Nah, makanya diskusi dengan Pak Kubu kemarin selama ongoing MOU, maka teman-teman boleh lakukan observasi. Selama observasi itu silakan prokernya ditentuin oleh saya. Nah, ketika teman-teman ngomong proker, ketika teman-teman observasi, pasti ketika saya tanya apa maksud dari program kerja ini, teman-teman pasti bisa jawab karena teman-teman telah melaksanakan, telah mendengar, telah diskusi sama Pak Guru. Kalau tidak diskusi, maka dia akan kebingungan. Nah, itu mangga ada yang lagi tanyakan? Izin bertanya, Pak. Mangga. Nah, di buku panduan kan itu ada penilaian artikel yang 20% dan video. Itu bagaimana, Pak? Kenapa? Oke. Tentang penilaian artikel dan video. Oke, saya jelasin. Ini udah saya jelaskan di awal bahwa penilaian itu adalah yang dinilai pertama adalah nilai laporan. Laporan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan itu yang menilai adalah Pak Guru dan masyarakat. Lalu dari sisi dosen itu akan nilai laporan, video, dan jurnal. Video itu adalah video dokumenter ketika teman-teman mengambil video video dokumenter itu biasanya 5 menit ke atas untuk program proker utama teman-teman. Misalkan saya prokernya adalah menyusun membangun sistem informasi desa. Berarti dari awal sampai akhir teman-teman buat video dokumenter, jadi di akhir itu 5 menit, dikasih narasi, dikasih penjelasan sampai bagus, sebagus mungkin. Nah, itu video untuk penilaian video nanti di situ. Nah, terus kemudian ada lagi, jangan sampai terkecoh nih, ada yang ambil program video konten atau konten kreator. Konten kreator itu adalah dia diprogramkan untuk membuat banyak video. Nah, misalkan satu desa, itu dia desa wisata. Bukan satu video ya, masih salah kaprah. Tadi ada yang japri, Pak, videonya kan satu kan ya untuk video konten. Bukan, kalau videonya satu konten ya 1 bulan selesai. 3 bulannya ngapain gitu kan. Video konten kreator itu saya jelaskan, teman-teman seperti orang vlogger, non-vlog. Nge-vlog tentang wisatanya. Nah, wisata itu misalkan wisata di di Kuningan itu ada Telaga Remis, misal contoh Telaga Remis. Nah, sebagaimana saya sebagai orang awam bisa menuju Telaga Remis. Nah, bisa dari sisi angkutan. Nah,
Kalau orang Jakarta mau ke Telaga Remis harus lewat mana? Bisa lewat naik kereta, naik travel, naik mobil pribadi, naik motor, atau naik bus. Nah, berarti kan itu konsep bisa satu video dari mana untuk ke apa namanya ke video ke mana ke Telaga Remis. Perjalanan itu satu set bisa berapa video. Lalu kemudian di dalam Telaga Remis ada apa aja bisa di-set untuk menjadi beberapa video. Setelah itu, kalau orang jalan-jalan itu biasanya ke mana? Ke oleh-oleh. Toko oleh-oleh di Cirebon mana aja, silakan di-shoot. Nah, di situ kan Pak, saya programnya di Telaga Remis. Kenapa saya nge-shootnya di oleh-oleh di wilayah kota, kayak Empal Gentong itu kan di daerah Pleret atau di Tengah Tani itu kan. Ya karena di sini sifatnya teman-teman bukan mengkonsep wilayah desa lain, tetapi mengkonsep alur ceritanya adalah ketika saya ingin ke Telaga Remis, berarti saya naik kereta dari Gambir ke Cirebon, dari Cirebon naik ke apa namanya Telaga Remisnya, misalkan naik Gojek, bisa Grab mobil, bisa Grab car, bisa Gokar dan sebagainya. Itu adalah konsep tentang video content creator, harus banyak. Nah, untuk video yang teman-teman yang nggak ngambil video konten atau konten kreator itu hanya satu saja, nanti dinilai oleh dosen. Seperti itu. Nah, untuk jurnal artikel itu untuk satu tim, nanti akan pendampingan entah melalui saya atau dosen lain untuk mengisi bagaimana cara menulis artikelnya. Nanti akan disosialisasikan sama seperti ini. Itu Mas, Bro. Selanjutnya, mangga atau ada yang tanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Mangga. Saya Ahmad Jalani, Pak. Ingin bertanya tentang proker yang tadi tuh, yang blogger, yang konten kreator. Itu berarti setiap hari itu kita tuh bikin video, Pak. Upload video gitu. Bukan vlog setiap hari. Bukan setiap hari. Yang namanya konten kreator itu kan pertama saya bikin skenario dulu. Ketika skenario, siapa aktornya? Aktornya boleh minta bantu ke teman atau teman sendiri untuk bikin narasi. Nah, bikin narasi kan bukan hanya spontan ngomong kan, Mas. Misalkan saya tadi Telaga Remis. Saya sebelum saya menarasikan, saya juga harus tahu tentang wisata atau sejarah di Telaga Remis tersebut. Kenapa sih James? Nah, mencari sumber itu bukan dari Google ya. Kalau misalkan sumber-sumber wisata yang sifatnya udah lama atau sakral, itu jangan dari Google. Kalau bisa cari sumbernya. Misalnya Pak Kuwu tahu itu, Pak Kuwu nanti direkomendasikan, oh iya ke pas ini nih lebih tahu. Nah, itu adalah kegiatan teman-teman yang konten kreator, misalkan membuat skenario judulnya ini dengan narasumber siapa. Nah, dari situlah teman-teman bisa menarasikan atau bisa menjelaskan bahwa asal-usul Telaga Remis. Seperti itu. Bukan hanya ngevlog foto, ngambil gambar, video, udah selesai. Bukan. Itu nanti ada pasca. Jadi kalau misalkan orang buat video, itu ada namanya storyboard. Storyboard itu isinya skenario. Nah, skenario itu isinya adalah misalkan video pertama adalah perjalanan menuju Telaga Remis. Berarti saya seolah-olah dari Telaga Remis dijemput oleh teman saya. Nah, itu kan saya harus dinarasikan. Nah, narasinya apa? Ya ditulis. Narasi itu bukan spontan. Di dalam media, orang bicara di di sketsa-sketsa, misalkan berita itu juga harus ada briefing. Briefing ada skenario yang harus jalan. Kayak pelawak-pelawak misalnya contoh lapor Pak itu kan udah disetting. Oh segmen 1 diskusi tentang atau bicara tentang ini. Itu udah ada skenario-nya. Kalau nggak ada skenario, nanti saya mau bilang apa di depan kamera gitu kan. Alur ceritanya bagaimana, itu harus jelas. Seperti itu. Itu sekilas konten kreator. Mangga silakan. Ada yang lain? Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau nanya nih. Sebelumnya kami sudah revisi proker ya Pak. Cuma belum dapat
dapat feedback dari Bapak. Kalau Apakah di- masih perlu direvisi? Kalau di WhatsApp, saya mohon maaf, banyak yang WhatsApp, jadi saya bingung. Satu kelompok itu ada yang WhatsApp 3 orang dengan kegiatan yang sama. Jadi saya daripada 2 kali kerja, lebih baik ke kampus saja untuk menentukan lebih fix. Kecuali teman-teman yang dari Ciamis, tinggal disusun waktunya. Nanti ketika ada waktu kosong, saya akan jadwalkan untuk Zoom. Seperti itu. Kalau yang dekat-dekat kampus saja nggak apa-apa. Jam 3. Saya ada di jam 3 untuk meluangkan waktu konsultasi dan bimbingan biasanya. Kalau pagi saya untuk untuk merencanakan kegiatan-kegiatan saya dan menyusun laporan. Seperti itu, Mas Mbak. Pak, terima kasih. Ya, enggak. Pak, kelompok kami kan masih proses perevisian untuk program kerja ya, Pak. Kira-kira paling telat itu kita mulai kegiatannya tanggal berapa ya, Pak? Ya, kita kegiatan itu tanggal 27 saya canangkan. Tanggal 27 itu udah semuanya terjun. Jadi secepat mungkin, Mbak. Kalau bisa minggu ini udah terjun. Dan jangan lama-lama. Oh iya, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Enggak? Cukup ya. Ini nggak ada yang naik berarti udah apa semua. Punten Bapak, Mangga. mau tanya. Mm-mm. Tadi kan ketemu sama Bu Tuti, katanya ada surat undangan dari kampus untuk pihak pimpinan entah desa, instansi gitu, biar terkait katanya Bu Tuti itu silaturahmi gitu. Betul, betul. Nah, nanti berarti kalau kita udah terjun, udah berarti kayak yang di Desa Kupang itu, berarti nanti kita bilang sama pihak desanya nanti ada surat undangan biar terkait silaturahmi gitu ya, Pak? Iya, boleh. Silaturahmi antara desa dan IKMI untuk pemahaman MBKM desa. Jadi kita yang menjelaskan bahwa MBKM desa itu bukan atau tidak sama dengan KKN reguler. Kalau teman-teman KKN reguler itu pasti ke arah fisik pembangunan. Jadi kalau MBKM desa itu lebih ke ilmuwan. Jadi kalau misalkan ada wisata di Kupang itu ada air terjun katanya, ada air terjun atau apa itu. Saya kalau nggak salah itu ada air ya kan, ada airnya banyak di sana. Bisa jadi wisata, bisa, tetapi lebih ke keilmuan kita supaya low cash atau low budget. Tapi kalau teman-teman lebih ke arah fisik, misalkan membangun gapura di itu, budgetnya sangat tinggi, itu yang diperhatikan teman-teman. Seperti itu. Lebih ke sistem formasinya, lebih low cash, budgetnya lebih rendah. Seperti itu. Ya Bapak, terima kasih. Oke, mangga-mangga, sama-sama. Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Pak, izin Pak. Oke, silakan. Kenalkan saya Faiza Pak, dari mahasiswa yang berdomisili di Bandung Timur Pak. Nanti kan kalau ke kampus pusat lumayan nggak jauh Pak. Kalau prokernya konsolnya di Zoom gimana Pak? Boleh. Nanti saya fasilitasi janjian untuk brokernya. Saya besok itu jam 11 saya habis ngajar. Kalau nggak jam 11 aja lah paling. Jam 11 nanti perwakilan WhatsApp saya, nanti saya kirim linknya. Nah, situ. Oh, baik. Maka silakan, ada lagi. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk jamnya sendiri itu bagaimana ya Pak? Soalnya kan di pihak desa kadang sampai jam 2 tuh Pak maksimalnya. Nah, sedangkan untuk perharinya juga kadang cuma sampai hari Jumat tuh Pak. Nah, ini kan. Ini yang saya khawatirkan. Hati-hati jam JP. Teman-teman harus diskusi sama Pak Kuwu. Misalkan tadi hari sampai Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5 hari. Jamnya dari jam 8 sampai jam 2. Misalkan mulai dari 8, 9, 10, 11, 12. Istirahat jangan dihitung ya, berarti cuma 5 jam sehari. Nah, 5 jam kali seminggu berapa jam? Dikali sebulan, dikali 4 bulan.
Nah, itu yang kita tidak inginkan. Artinya JP-nya kurang. Udah pasti JP-nya kurang. Nah, maka siasatnya adalah banyakin kegiatan tambahannya. Selain broker utama, tambahkan broker tambahan yang kira-kira dapat bermanfaat untuk masyarakat. Nah, seperti itu. Ini Pak siasat dari saya, tips dari saya supaya jam JP-nya tidak berkurang. Nah, makanya itu hati-hati kalau di desa itu kalau yang banyak jam JP-nya itu berbasis high cost. Kalau high cost itu pasti banyak kegiatannya. Tapi kalau low cash itu ya kita harus berbaur kepada masyarakat, kita harus pintar-pintar siasati. Nah, itu. Seperti itu, Mas. Mas Mbak tadi siapa ya, Mas siapa? Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Nggak ada lagi ya? Cukup? Oke, nanti. Izin bertanya Pak, maaf. Enggak. Untuk MOU sendiri, kan waktu itu kita udah ngasih nih dari pihak desanya, udah ditandatangani surat MOU-nya. Apa harus ada surat MOU yang disimpan lagi di desa? Soalnya waktu itu kita udah ngasih ke kampus, dari kampus malah dikasih surat pengantar buat kegiatan KKM-nya, bukan surat MOU-nya. Gimana nggak kedengaran? Saya lagi lepas earphone. Jadi waktu itu kan kita udah nandatanganin, kepala desanya udah nandatanganin surat MOU-nya. Nah, udah dikirim juga ke kampus, tapi dari kampus enggak datang lagi surat MOU-nya. Apa emang desa enggak pegang surat MOU-nya? Pegang, harus pegang. Harus satu-satu. Harus satu-satu. Silakan di follow up ke FO. Kemana, Pak? Kenapa Front Office? Mbaknya ngasihnya kemana? Ke Front Office atau kemana? Iya, ke Front Office, Pak. Nah, itu ke Front Office lagi. Harus megang satu. Kampus satu. Iya, waktu itu malah dikasih surat pernyataan, pengantar buat KKM-nya, kegiatan. Wah, takutnya salah persepsi. Dijelasin nanti ketika ke kampus. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Tapi Pak, kita dari Ciamis lumayan jauh kalau misalkan harus ke Di Cirebon. telepon, di by phone aja bisa. Oh iya, siap, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Cukup ya? Karena kita sudah masuk ke sholat maghrib. Saya ucapkan selamat bekerja pada teman-teman yang sudah terjun. Yang sedang broker, silakan untuk bisa diskusi dengan saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.